Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وقدوتنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، ولقد قال الله عز وجل في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, tingkatkanlah ketakwaan antum kepada Allah Azza wa Jalla haqqa tuqatihi, dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita dijemput oleh Allah dan kecuali dalam keadaan iman Islam, menyerahkan urusan kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa tazawwaju fa inna khairaz zadi taqwa, dan perbanyaklah oleh antum mencari perbekalan. Fa inna khairaz zad, sesungguhnya sebaik-baik bekal yang akan kita bawa di hadapan Allah Azza wa Jalla tiada lain at-taqwa, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat zuhur Masjid Babus Salam rahimani wa rahimakumullah, a'azzani wa a'azzakumullah, yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum ta'lim kita mulai, ana ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum, qiyamana wa qiyamakum, tilawatina wa tilawatikum, sadaqatina wa sadaqatikum, wa a'malina wa a'malikum, kulla 'amin wa antum bi khairin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan, siyamana, puasa kita, qiyamana, qiyamul lail kita, tarawih kita, tahajud kita, witir kita, tilawatina, bacaan Al-Quran kita, sadaqatina, sedekah-sedekah kita di bulan Ramadan, wa a'malina, dan amal-amal soleh yang kita amalkan di bulan Ramadan. Taqabbal ya karim. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha karim, yang maha pemurah, menerima amal ibadah kita. Minal aidin wal faizin, semoga kita menjadi orang-orang yang kembali kepada Allah dalam keadaan suci, wal faizin, dan orang-orang yang sukses mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan. Amin ya bulan ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala, al-imanu yazid wa yanqus. Ketahuilah keimanan kita yazid, bertambah, wa yanqus, dan juga berkurang. Yazidu bitta'ah, keimanan kita akan naik ketika kita iringi dengan ketaatan di bulan Ramadan. Keimanan kita naik jemaah. Baca Quran, bahkan sampai khatam, ada yang sekali, ada yang 2 kali, Masya Allah. Qiyamul lail dari malam pertama sampai malam terakhir, yang gak mudik insya Allah selesai gitu ya. Sedekah dan lain sebagainya semangat di bulan Ramadan. Oleh sebab itu, agar ketakwaan kita di bulan Ramadan tidak langsung down, tidak langsung turun ya, maka Nabi SAW dari Abu Ayyub Al-Ansari mensyariatkan kita, menganjurkan kita melanjutkan, yaitu dengan puasa Syawal, agar iman tidak langsung down. Nabi SAW bersabda, man shama Ramadan, barang siapa seseorang berpuasa Ramadan, thumma atba'hu shitta min Syawalin, kemudian dia ikuti puasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyami dahri,
orang ini akan mendapatkan pahala puasa seolah-olah puasa setahun penuh. Ini ya, agar iman kita Bapak tidak langsung down pasca Ramadan. Ramadan kita baca Al-Quran, bahkan ada yang khatam sekali, ada yang 2 kali, bahkan ada yang 5 kali. Namun pasca Ramadan selesai, Quran tidak dibaca lagi. Khawatir jemaah. Yang sebelumnya qiyamul lail, pasca Ramadan qiyamul lail ditinggalkan. Maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda kepada Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ya Abdullah, wahai hamba Allah," namanya Abdullah ibn Amr ibn al-As, "La takun mithla fulan." Jangan engkau seperti fulan. Fulan ini kenapa? Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Kana yaqumul lail." Orang ini di bulan Ramadan qiyamul lailnya enggak berhenti. Semangat sampai takbiran ibaratnya. Selesai. Thumma tarakah. Namun Ramadan selesai, dia pun meninggalkan qiyamul lail. La takun mithla fulan. Wa Abdullah, jangan engkau seperti dia. Dia di bulan Ramadan baca Al-Quran, pasca Ramadan Quran enggak dibuka lagi. Di bulan Ramadan dia salat berjamaah, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, bahkan subuh yang paling berat dia kerjakan. Pasca Ramadan dia tinggalkan. La takun mithla fulan. Jangan seperti ini jemaah. Istiqamah. Bahkan Allah Ta'ala berfirman di surat Fussilat ayat 30, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Allah Ta'ala menganjurkan kita untuk istiqamah. Bahkan Allah dengan tegas di surat Fussilat ayat 30, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah." Sesungguhnya orang-orang yang berkata, "Innallaha rabbuna," Allah adalah Rabb kita. "Tsumma istaqam," kemudian dia istiqamah dalam beramal saleh. Yang pertama Allah kabarkan kabar gembira, tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat akan turun kepada orang ini yang selalu istiqamah dalam amal-amal saleh, baik Ramadan ataupun pasca Ramadan. Para malaikat mendoakan alla takhafu, orang ini enggak ada rasa takut, wala tahzanu, dan orang ini pun tidak akan ada rasa sedih. Dan Allah memberikan kabar gembira lagi, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan berikan kabar gembira kepada orang yang istiqamah bil jannah, jaminannya surganya Allah Azza wa Jalla. Allati kuntum tu'adun, yang telah Allah janjikan kepada orang-orang yang istiqamah. Tapi istiqamah itu paling berat, Pak. Sangat berat. Bahkan diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi alaihi salatu wassalam, bahwasannya ditanya oleh para sahabat, "Ma aktsaru du'a'in Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Ummu Salamah?" Wahai Ummu Salamah, kira-kira doa apa yang paling banyak dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam? Doa pengen istiqomah. Maka Ummu Salamah beliau menjawab, "Aktsaru du'a'in nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya doa yang paling banyak dibaca Nabi alaihi salatu wasallam tiada lain adalah, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Ini Nabi, Pak. Sekelas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah kita, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pimpinan para nabi dan rasul, tidak pernah lepas dari berdoa untuk istiqamah
dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya muqallibal qulub, wahai Zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, teguhkanlah hatiku, ala dinika, agar selalu istiqamah dalam menjalankan agamamu. Ini yang dibaca oleh Nabi alaihi assalatu wassalam. Jamaah Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi ini adalah doa yang terbanyak Nabi. Aktsaru doa Nabi alaihi salatu wassalam, salah satu doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yang Nabi istiqamah membaca doa ini adalah doa ingin istiqamah. Karena istiqamah itu berat. Ada nggak Pak yang kita amal-amalan Ramadan yang kita tetap istiqamah setelah Ramadan, yang sama persis dengan Ramadan? Sehari 1 juz kita laksanakan di bulan Syawal, sehari 1 juz. Qiyamul lail di bulan Ramadan minimal kita 11 rakaat, betul? Minimal. Nggak ada tarawih yang selain 11 kan? 11, 13, kalau nggak 21. Ada nggak pasca Ramadan yang istiqomah dengan 11 rakaat? Wallahi berat. Karena Imam Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwasanya istaqimu fil amali salih, istiqomalah kalian dengan satu amal saleh, innallaha sayakhtimu bihi, sesungguhnya seseorang akan diwafatkan dengan amal saleh yang istiqomah. Mohon maaf, kalau ada misalnya seseorang yang alhamdulillah mati dalam baca Al-Quran, maka dia memang istiqomah dalam baca Quran. Kalau ada orang yang meninggal dalam sedang zikir kepada Allah, baik baca subhanallah, alhamdulillah, atau Allahu akbar, atau la ilaha illallah, zikir apa saja, maka ketahuilah bahwasanya amal itu adalah amal yang dia selalu istiqomahkan. Ada orang yang meninggal sedang qiyamul lail, Allah, nikmat rajul, ini adalah kematian yang terindah. Maka qiyamul lail itu adalah amal yang dia selalu istiqomahkan. Ada orang yang baru wakaf, baru sedekah, meninggal dunia sedang wakaf, maka memang orang ini istiqomah dalam amal soleh tersebut. Karena seseorang akan diwafatkan dengan amal yang dia bisa istiqomah dalam hidupnya. Oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwasannya ahabbul a'mali 'indallahi adwamuha wa in qalla, sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adwamuha, amal yang paling bisa istiqamah. Dan Rasul melanjutkan wa in qalla, walaupun amalan itu sedikit. Sedikit yang istiqamah jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada yang banyak tapi mengkotit habis itu nggak dilaksanain. Ada ini seseorang yang Ramadan Masya Allah khatam 5 kali, tapi pasca Ramadan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah sampai Sya'ban nanti, Sya'ban kan setelahnya Ramadan, nggak baca Quran, tapi istiqamah. Istiqamah jamaah. Oleh sebab itu Sa'd bin Ubadah ini selalu berdoa, selain doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik, bahwasanya Nabi SAW diriwayatkan oleh Sa'd bin Ubadah memperbanyak doa surat Ali Imran ayat 8 yang redaksinya artinya mirip. Doanya apa kira-kira? Ali Imran ayat 8 halaman pertama ini ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab.
Kalau doa dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kalau doa dari Al-Qur'an, Ali Imran ayat 8. Rabbana, ya Rabb kami, la tuzigh qulubana. Jangan engkau gelincirkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah kami sebelumnya mendapat hidayah darimu. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan ya Allah berikanlah kepada kami kasih sayang-Mu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pemberi kepada kami. Hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Bagaimanapun kita tidak akan terlepas dari hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ummu Salamah bertanya, ya Rasulullah, lima? Kenapa ya Rasulullah engkau memperbanyak doa istiqamah Rabba, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik? Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, inna qulubul insan, sesungguhnya hati-hati manusia baina usbu'ai rahman, ada di genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuqallibu kaifa yasha, Allah membolakkan balik hati manusia sesuai kehendak Allah. Fa in arada aqamaha, kalau Allah ingin, Allah istiqomahkan orang tersebut. Wa in arada azaghaha, kalau Allah ingin, Allah lencengkan hati orang tersebut. Jadi istiqomah jemaah. Dan kita mintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Hidayah untuk istiqamah itu minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sang pemberi hidayah. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam ini memperbanyak doa ini di sujud. Baik doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ataupun doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Tolong jemaah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita rutinkan doa ini dalam sujud kita, terutama sebelum salam dalam salat sunnah. Jalankan doa ini di sepertiga malam, doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hati ini berbolak-balik. Bahkan kalau bapak-bapak baca hadis nomor 4, hadis Arba'in An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ayatnya panjang, hadisnya panjang, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, wallahi, demi Allah, wa inna ahadakum, ada seorang di antara antum, di antara kita, la ya'malu bi amali ahli jannah, dia ini beramal dengan amalan-amalan penghuni surga, hatta bainaha wa bainahu ila dhira', seolah-olah antara surga dan dia tinggal sejengkal. Artinya apa? Orang ini Masya Allah di bulan Ramadan luar biasa, gak pernah ketinggalan namanya sholat berjamaah, gak pernah kalau dia gak kosong kecuali baca Al-Quran, kalau gak diisi dengan zikir. Bahkan itikaf dia selesaikan 10 hari terakhir misalnya, gak sampai selesai baca Al-Quran, ya wallahi non-stop misalnya. Hatta bainaha wa bainahu illa dhira', seolah-olah orang ini amalannya antara dia dan surga tinggal sebentar lagi, sejengkal lagi, udah ini masuk surga. Namun Rasulullah SAW bersabda, fasabaqa alaihi al-kitab, namun ketentuan Allah berbeda. Orang ini apa? Sudah tidak minta hidayah lagi kepada Allah. Seolah-olah orang ini pasca Ramadan sudah selesai tugasnya. Seolah-olah pasca Ramadan final, sudah selesai. Gak baca Quran lagi, gak qiyamul lail lagi, gak sedekah lagi, gak berjamaah lagi. Faya'malu bi'amali ahli nar, maka orang ini mulai melakukan amalan-amalan penghuni neraka. Artinya apa? Bermaksiat. Fadakhalan nar, dan orang ini mati dengan melakukan amal buruk, kemaksiatan kepada Allah. Fadakhalan nar, maka Allah masukkan dia di api nerakanya Allah Azza wa Jalla.
Wa inna ahadakum, dan ada seorang lagi, la ya'malu bi amali ahlil nar, dia itu beramal dengan amalan penghuni api nerakanya Allah Azza wa Jalla, semua dosa dia lakukan. Khamar, berjudi, berzina, mabuk, misalnya, semua amalan dia lakukan. Fasabaqa alaihi kita, tapi hidayah datang pada orang tersebut. Fayamalu bi amali ahlin nar ahlil jannah. Kemudian dia sebelum meninggal bertobat kepada Allah, menangis kepada Allah, kembali kepada Allah. Fayukhtamu bih, maka orang ini mati dalam keadaan sedang beramal saleh, fadakhalal jannah, maka orang ini masuk surga. Maka Rasulullah melanjutkan, innamal a'malu bi khawatimiha, amal-amalan kita itu tergantung dengan amal yang terakhir, Pak. Jadi jangan berhenti beramal saleh, maksudnya jangan puas dengan apa yang sudah kita kerjakan di bulan Ramadan. Alhamdulillah, anak Ramadan begini, itikaf 10 terakhir Ramadan, dan puasa nggak ada yang bolong, bahkan khatam 5 kali, 3 kali, 1 kali. Habis itu dia seolah selesai. Innamal a'malu bi khawatimiha. Ketahuilah, seseorang itu tergantung amal yang terakhirnya apa. Bahkan para ulama salaf, beliau mengatakan bahwasannya innallaha huwa rabbur Ramadan. Ketahuilah, Rabb kita adalah Rabb Ramadan, wa Rabbu Syawal, dan Rabb kita juga Rabb yang sama di bulan Syawal. Wa Rabbu Dzulqa'dati wa Dzulhijjati, dan Rabb kita sama baik di Dzulqa'dah ataupun Dzulhijjah. Wa Rabbuna Rabbu kulli syuhuri sanah, dan Rabb kita adalah Rabb yang berada di semua bulan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, surat Al-Hijr ayat 99, surat ke-15 di juz 14, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Jangan berhenti beribadah kepada Allah hatta ya'tiyakal yaqin. Ibnu Abbas menyebutkan sampai datang kepada kalian al-yaqin wa huwal maut, sampai datang kepada kita kematian. Kapan kita istirahat dari beribadah kepada Allah? Hatta ya'tiyanal yaqin. Kita berhenti dari beramal saleh itu kalau kematian menghampiri kita. Itu istirahat seorang mukmin. Itu istirahat seorang mukmin itu ketika kematian datang pada kita, itu tempatnya istirahat dari beramal saleh. Selama ruh masih berada di jasad kita, selama Allah memberikan nyawa kepada kita, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Teruslah antum beristiqamah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepada kita al-yaqin wa huwa al-maut, yaitu kematian kita. Gak ada namanya kita selesai Ramadan selesai baca Al-Quran, gak ada namanya selesai Ramadan selesai Qiyamul Lail, gak ada namanya selesai Ramadan selesai salat berjamaah, gak ada namanya selesai Ramadan kita pun selesai ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan para ulama salah menyebutkan min alamat qabulil ibadah taghyirul ba'dah. Tanda-tanda Allah menerima amal-amalan kita di bulan Ramadan, kita bisa melaksanakan pasca Ramadan. Amalan itu tetap kita istiqomahkan setelah Ramadan. Itu tanda Allah menerima amal ibadah kita. Oleh sebab itu, agar Allah Subhanahu wa ta'ala menyempurnakan ibadah kita di bulan Ramadan, kita tutup di bulan Syawal dengan puasa 6 hari. Syitta min Syawal. Bahkan ini kalau yang di kampung-kampung, Pak, yang nenek-nenek, kakek-kakek itu, Masya Allah, tabarakallah, mereka ilmunya gak sebanyak antum.
bisa buka YouTube, bisa buka kajian. Tapi mereka ini Masya Allah hari kedua ada nenek-nenek kita datang, Mbah, kok gak makan gak minum Mbah? Nyawal. Lebaran kedua udah nyawal. Masya Allah. Lebaran kedua cuma itu udah mulai nyawal itu mbah-mbah itu. Lebaran kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ketujuh selesai Syawal nih. Ya Rabb. Padahal mereka ilmunya wallahi banyakan antum. Tapi mengenai ketakwaan kepada Allah, istiqomahnya, ya Rabb. Adapun kita kajian kemana-mana, ta'lim kemana-mana, buka YouTube di mana-mana bisa. Tapi mengamalkannya berat. Adapun mereka dengar nih, keutamaan bulan Syawal, puasa 6 hari bulan Syawal, langsung praktekin. Luar biasa aja. Jangan kita sia-siakan 6 hari di bulan Syawal. Kalau berat di Senin Kamis sih, Senin puasa, Senin Kamis plus puasa Syawal, selesai insyaallah ta'ala atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasannya orang yang istiqamah, sekali lagi, yang pertama tatanazzalu alaihimul malaikah, para malaikat turun kepada orang tersebut, mendoakan orang tersebut ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, alla takhafu wa la tahzan. Orang yang istiqamah dalam amal saleh tidak ada rasa ketakutan lagi, wa la tahzan, dan orang ini tidak akan ada rasa sedih. Syarat istiqamah. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan orang ini jaminannya surga Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia bisa istiqamah dalam beramal saleh pasca Ramadan. Kun rabbaniyin wa la takun ramadhaniyin. Jadilah kalian hamba-hamba Allah Rabbani yang takut kepada Allah setiap saat, wa la takun ramadhaniyin. Jangan menjadi hamba Allah di bulan Ramadan saja. Terus Pak, istiqamah dalam amal saleh apapun itu yang sudah kita istiqomahkan di bulan Ramadan, kita pertahankan amal-amal saleh tersebut pasca Ramadan. Kalau semua Ramadan khatam sekali, minimal kita per hari tetap baca Al-Quran. Mau sehalaman, istiqomahkan. Mau 2 halaman per hari, jangan langsung kita tinggalkan. Kita masuk ke ancaman Nabi SAW, la takun mithla fulan wa Abdullah ibn Amr ibn al-As. Jangan kau seperti orang tersebut. Kana yaqumul lail, sebelumnya dia rajin qiyamul lail, sebelumnya dia rajin membaca Al-Quran, sebelumnya dia rajin datang ke ta'lim, sebelumnya dia rajin salat berjamaah, thumma taraka qiyamul lail. Namun orang ini setelahnya meninggalkan qiyamul lail, sama sekali tidak dilaksanakan. Fa'na'udzu billahi tsumma na'udzu billahi min dzalik. Dan sekali lagi perbanyak pasca Ramadan ketika bertemu dengan sahabatnya, bertemu dengan saudaranya, teman seiman, saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Jubair ibnu Nufai radhiyallahu anhu, kana ashabun Nabi alaihi salatu wassalam idza iltaqa ba'dhuha ba'dha, adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in ketika mereka saling bertemu, yaqulu ba'dhum ba'dha, mereka saling mendoakan satu dengan yang lainnya, taqabbalallahu minna wa minkum. Ini jadi doa yang bersumber dari para sahabat itu adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal ibadah kita di bulan Ramadan yang telah lalu. Minna, amal-amal kami, wa minkum, dan amal-amal antum sekalian. Dan Ibnu Qayyim menyebutkan para sahabat ini mendoakan satu dengan yang lainnya selama 6 bulan pasca Ramadan. Dari bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, saling mendoakan apa Pak? Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita
di bulan Ramadan yang telah lalu. Kemudian masuk Rabiul Tsani, mereka berdoa, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami, usia kami sampai bulan Ramadan, dari bulan Rabiul Tsani, ya, Rabiul Tsani, kemudian Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, 6 bulan lagi. Jadi 6 bulan berdoa agar Allah menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan. 6 bulan setelahnya sebelum Ramadan mereka berdoa agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Jadi nggak ada kata berhenti dari berdoa. Ya. Bagaimana dengan minal aidin wal faiz, ini juga sebagian doa tapi tidak bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Namun boleh saja karena doa umum boleh. Tapi artinya minal aidin wal faizin bukan mohon maaf lahir dan batin, itu bukan artinya ya. Karena ada orang yang mengatakan minal aidin wal faizin, Ustaz mohon maaf lahir batin. Emang artinya itu? Bukan. Minal aidin artinya semoga Allah menjadikan kita orang-orang aidin, orang-orang yang kembali dalam kesucian, wal faizin, dan orang-orang yang sukses mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan. Itu arti minal aidina wal faizin, bukan mohon maaf lahir dan batin. Bisa dipahami ya? Karena khawatirnya ada yang nggak ngerti bahasa Arab dikiranya minal aidin wal faizin artinya mohon maaf lahir dan batin. Bukan. Kalau mohon maaf lahir dan batin ya al-afu minkum gitu ya. Mohon maaf gitu. Lahir, zahirat, wa batinah, dan batin gitu ya. Jadi saling bertemu, saling ngucapin taqabbalallahu minna wa minkum, kemudian dijawab taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan, baik siyamana puasa kita, qiyamana tarawih, tahajud, witir kita, sedekatina sedekah kita, tilawatina bacaan Al-Quran kita, amalina dan amal-amal saleh kita yang kita lakukan di bulan Ramadan. Dan semoga kita menjadi orang-orang istiqamah dalam beramal saleh pasca Ramadan sampai Allah menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian ya untuk pemanasan kajian. Baik. Ada pertanyaan dari teman-teman? Pak Zul, ada pertanyaan tidak? Oh belum ada. Masya Allah. Dari pojok tidak ada. Akhi ada? Tidak ada. Kami atas nama teman-teman pengurus masjid ya, ada Mas Fauzan, Ustaz Ali, Ustaz Edi yang ada di sini. Mas Edi mengucapkan taqabbalallahu minna minkum minal aidin wal faizin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan. Minal aidin, semoga kita menjadi orang-orang yang kembali dalam kesucian, wal faizin, dan semoga kita menjadi orang-orang yang sukses mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.